Pak Presiden Prabowo mengizinkan Indonesia mengekspor beras ke sejumlah negara, tentu termasuk Malaysia. Ini menjadi pro kontra di dalam negeri, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Apa yang tidak setuju menganggap alasannya ada orang Malaysia itu banyak yang meremehkan Indonesia. Bagi yang setuju ya itu alasan kemanusiaan. Kita cek videonya seperti ini. Dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Ini sesuatu yang membahagiakan saya, bahwa pada saat saya diberi kepercayaan menjadi presiden di tengah dunia penuh pergolakan, konflik, perang fisik, perang dagang, rivalitas, perpecahan, Indonesia aman, Indonesia sejuk, Indonesia bersatu. Pernyataan Presiden Prabowo ini menuai banyak pro kontra di dalam negeri Indonesia. Kenapa? Karena dianggap kebutuhan Indonesia sebenarnya masih belum aman, jadi masih perlu diamankan untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Tapi informasi bahwa beliau membolehkan ekspor itu karena ada permintaan dari sejumlah negara, katanya begitu. Nah, yang kita tahu yang datang ke Indonesia untuk meminta beras dari Indonesia itu adalah salah satunya dari Malaysia ya. Dari Malaysia itu ada mulai dari menterinya itu mendatangi Menteri Pertanian Indonesia. Sebelumnya lobby-lobby informasinya ya, lobby-lobby sudah dilakukan, termasuk Pak Cik Mahathir Muhammad, terus kemudian Anwar Ibrahim dulu. Tetapi kemudian yang terakhir ini adalah jajaran Menteri Pertanian Malaysia, rombongan Malaysia ke Indonesia, menemui Menteri Pertanian Indonesia untuk mengekspor. Indonesia mengekspor beras ke Malaysia. Awalnya Menteri Pertanian Pak Amran ini belum mengatakan masih belum bisa karena stoknya masih akan dipastikan apakah stok Indonesia aman untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Namun Pak Prabowo dalam acara peresmian gerakan menanam nasional di Indonesia yang dipelopori oleh Ustadz Adi Hidayat, beliau menyampaikan bahwa demi kemanusiaan Indonesia akan mengekspor beras ke negara yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau. Alasannya adalah kemanusiaan. Nah, ini menimbulkan pro kontra di dalam negeri Indonesia apabila ekspor itu dilakukan atau dikirim ke Malaysia, misalnya seperti itu. Apa alasan netizen? Karena netizen Indonesia menganggap ada sejumlah orang Malaysia, barangkali ini tidak semua ya, itu yang sering menghina-hina Indonesia, tapi ternyata membutuhkan beras dari Indonesia. Nah, itu di Indonesia banyak yang menuai pro dan kontra. Nah, bagaimana sebaiknya kita sebagai rakyat biasa menanggapi itu ya? Silahkan apakah rakyat pro atau setuju atau tidak, tapi ini adalah kebijakan presiden ya. Kebijakan presiden itu memang kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan keinginan rakyat jelata kebanyakan. Nah,
Jadi cara berpikir masyarakat kita dengan pemimpin kita kadang-kadang juga berbeda. Nah, itu nanti kita lihat apakah itu benar-benar akan dilakukan, apakah itu tidak jadi. Ya, karena itu kan Presiden Prabowo sudah membolehkan ya pemerintah Indonesia itu mengekspor, mengirim beras ke sejumlah negara yang membutuhkan. Itu seperti itu. Nah, kalau saya pribadi pendapat saya pemerintah akan lebih tahu tentang kondisi di negara kita. Kalau toh nanti ternyata diekspor dan di Indonesia kurang dan harganya naik, ya pemerintah harus siap mendapatkan protes dari masyarakatnya sendiri ya. Kalau misalnya sekarang ini dianggap beras di Indonesia melimpah dan sebagian akan diekspor, tapi ternyata nanti ada apa, misalnya ada bencana alam atau apa dan produksi padi tidak sesuai harapan dan beras di dalam negeri naik, maka pemerintah juga harus siap mendapatkan protes dari masyarakatnya. Jadi seperti itu. Nah, kita juga tidak tahu persis apakah di Malaysia itu benar-benar beras itu mahal ya, sehingga butuh beras impor dari Indonesia. Mungkin saudara-saudara yang di Malaysia bisa menjelaskan, bisa komen di sini sebenarnya sampai saat ini versi rakyat biasa bagaimana sih beras yang ada di Indonesia. Apakah memang langka, maksud saya mahal, apakah masih terjangkau ya. Kalau di Indonesia beras itu masih normal ya, harganya masih sangat terjangkau, stoknya sangat banyak di toko kelontong kecil-kecil, kedai-kedai kecil itu ada, di supermarket ada. Nah, beras ini harganya antara yang di supermarket dan di toko kelontong kecil-kecil itu ya hampir sama, karena ini beras ini harganya sudah ditentukan. Untuk beras premium itu sekitar 74.000. 74.000 itu kalau dibagi 5 kilo, saya biasanya beli yang 5 kiloan. Itu ya sekitar berapa ya? 13 atau 15.000. Dan itu alhamdulillah masyarakat Indonesia tidak mengeluh harga beras ya. Hari-hari ini tidak ada yang mengeluh. Dan para petani di Indonesia, saya sempat wawancara atau ngobrol ya, bukan wawancara, dengan petani, sejumlah petani ketika hari raya kemarin, silaturahmi ke saudara yang petani, itu harga padi sekarang itu sudah dipatok oleh pemerintah dengan harga yang tinggi, yaitu 6.500 per kilogram. Dan itu dibeli oleh Bulog ya. Itu informasi dari para petani dan mereka senang semua. Mereka senang, apalagi pupuk sekarang juga gampang ya. Pupuknya sekarang juga gampang. Nah, menurut saya kalau kondisinya petani sudah senang nanam padi, insya Allah Indonesia ini padinya akan melimpah. Kecuali petani-petani di Indonesia sulit pupuk, harga beras kalau panen murah, mereka akan marah. Tapi marahnya petani itu nggak demo ya, mereka ya nggak nanam gitu, biasanya mereka nanam yang lain, bisa jadi beras akan kembali mahal. Nah, ini saya berharap kalau memang pemerintah Indonesia bisa memproduksi beras dengan melimpah ruah dan petani untung, saya pribadi tidak masalah kalau diekspor kemana-mana ya, termasuk ke Malaysia. Kita tidak masalah. Tapi kalau pemerintah mempersulit petani, pupuknya dipersulit, sulit mendapatkan pupuk, harganya tidak distandarkan, harganya diserahkan ke pasar tengkulak, kemudian harga produksi padi jatuh, harganya mahal ya, rakyat berhak marah ya. Karena di Indonesia ini rakyat berani protes ya, rakyat yang diwakili mahasiswa biasanya itu berani protes ya, berani demo ya, itulah di negara kita seperti itu. Nah, kepada saudara-saudara yang di Malaysia, boleh dong diinfokan sebenarnya kondisi beras di sana seperti apa. Kita doakan juga produksi beras asli Malaysia atau bahasa Melayunya tempatan juga segera membaik sehingga di sana beras kembali murah seperti di Indonesia. Jadi demikian saudara pernyataan Pak Prabowo ya tadi yang mau ekspor beras ke Malaysia. Kita tunggu aja nanti apakah ini benar ataukah tidak ya. Dan kita sebagai bangsa Indonesia ya boleh pro dan kontra, silahkan ya, setuju atau tidak itu boleh-boleh saja. Saya setuju dengan syarat Indonesia sudah benar-benar berlebih dan petani Indonesia sudah makmur, rakyat juga sudah tidak kesulitan membeli, baru diekspor saya setuju. Tapi kalau masih belum, saya tidak setuju ya.
Kira-kira seperti itu ya, saudara. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.